Apa kalian yakin dengan PP primer aja itu bisa merekat dengan sempurna? Nah, ini di depan kita ada media polipropelen. Seperti apa triknya? Nanti kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BR Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, ini kita mungkin akan sedikit bercerita. Dan di sini kita kebetulan di video ini kita akan mengaplikasikan base coat warna hitam dari AXT Ultra Deep di media polipropelen atau yang biasa teman-teman sebut itu dengan bodi kasar atau media plastik gitu ya. Nah, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya ataupun di DM itu, di DM Instagram itu banyak sekali yang bilang, "Mas, saya ngecat di media plastik belum berapa lama, baru 1 bulan, bahkan belum ada 1 bulan, itu kok terkupas ya Mas ya, kena tekukan tengah, kena benturan sedikit kok terkupas ya Mas." Nah, ini ya teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang mungkin baru mengenal channel Bayu Airbrush yang suka kontroversi. Jadi silahkan teman-teman nanti cek sendiri video saya yang sudah membahas. Mungkin di sini kita pengen cerita sedikit ya pengalaman. Jadi nanti untuk videonya yang sudah saya bahas itu saya cantumkan di kolom deskripsi, atau enggak nanti teman-teman itu cek di video ini di pojok kanan atas, nanti saya cantumkan juga, nanti diklik aja kalau pengen mau lihat, terus cantumkan juga di kolom deskripsi. Oke, seperti apa sih prosesnya kalau kita pengen media atau kita pengen ngecat di media plastik tapi awet ya, ini dengan catatan awet ya, dengan proses yang mungkin teman-teman jalani. Kemarin saya tanya itu yang udah tanya-tanya ataupun ada keluhan itu, ternyata teman-teman menggunakan amplas yang terlalu halus gitu ya. Jadi kemarin itu sempat ada ada pernyataan bahwasanya saya sudah pakai amplas ukuran 800 Mas, terus 1000 Mas, kadang ada yang 1000, ada yang 800. Nah, menurut saya di ukuran 800 ataupun 1000 itu masih terlalu halus ya untuk di media plastik, karena media plastik sendiri itu memiliki karakter yang sangat licin, terus dia lentur. Maka dari itu, apa yang perlu diperhatikan di proses awal? Oke, pilih amplas yang memiliki grit lumayan kasar. Bisa pakai di 120, kalau 120 mungkin agak kekasaran. 240 ya, 240 itu sudah lumayan kasar. 240, setelah itu di PP primer ya. Setelah di PP primer tinggal penguapan sampai kering, lalu di epoxy filler ataupun epoxy primer, itu nggak jadi masalah. Oke, lakukan epoxy primer atau epoxy filler sebanyak 3 lapis. Setelah itu diamkan 1 kali 24 jam lalu di amplas. Oke, kalau di amplas nanti masih meninggalkan sedikit baretan-baretan ya silahkan di epoxy lagi. Tapi kalau nanti ngamplasnya sampai gundul, sampai jebol ke media PP primernya, media polipropelennya, itu bisa dilakukan PP primer dulu baru di epoxy lagi gitu ya. Itu untuk trik singkatnya. Nanti kalau untuk pengen penjelasan lebih detail, silahkan cek di kolom deskripsi, ada videonya, nanti saya cantumkan gitu. Ini sekedar cerita aja supaya teman-teman itu nggak kerja 2 kali gitu ya. Kalau cuman sekedar pengen warna tanpa daya rekat yang sempurna ya is oke aja. Kalau cuman di amplas 1000 PP primer cat, tapi jangka panjangnya pasti ngupas. Saya jamin pasti ngupas walaupun di PP primer. Kalau amplas di bawahnya terlalu halus gitu. Gak ada ceritanya media plastik dicat itu dengan amplas yang halus itu bisa awet, gak ada. Saya sudah membuktikan sendiri bahwasanya dengan trik saya itu motor-motor yang pernah saya cat itu masih awet sampai sekarang. Dan bahkan kemarin saya itu sempat ngecat NMAX, udah ada kok videonya, cat NMAX terus gak lama diambil sama yang punya. Ternyata yang punya itu diserempet sama pickup. Otomatis kan banyak ya baretan-baretan dan ada bagian yang pecah. Nah, di bagian baretan itu ada media media kasar atau bodi kasar yang tergores, dan di situ tidak ada unsur terkelupas. Kalau tergores aja seret itu
masuk akal ya Mas ya, karena kena benda tajam. Tapi kalau unsur terkupas sampai dia bisa dikopek dengan kuku itu nggak ada, dan saya sudah buktikan gitu. Oke, itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti lanjut di video yang sudah saya bahas, silakan dicek sendiri gitu di kolom deskripsi. Oke, untuk trik buat teman-teman kalau mengaplikasikan cat yang jenisnya solid, jadi gini, ini media plastik sudah saya siapkan, intinya sudah siap untuk naik base coat ya, sudah siap naik base coat. Triknya gimana Mas kalau ngecat pakai cat yang jenisnya solid? Jadi controlling di awal, beda dengan cat metalik. Kalau metalik itu biasanya kita tembak pertama lapis kenyang, nutup sempurna, baru kita controlling. Tapi kalau untuk solid, kita controllingnya di awal gitu ya. Controlling di awal itu dalam arti kita tembak dulu tipis, rapi, sampai benar-benar rata, tipis, baru kita lakukan penebalan untuk pengambilan pemadatan warna gitu ya. Kenapa begitu? Gini, kalau kita balik misalnya dari penebalan langsung kita kontrol, itu takutnya gini, di partikel yang paling ringan nanti akan timbul ke atas. Itu kalau solid. Biasanya teman-teman kalau nemuin catnya tahu-tahu kok timbul bintik-bintik, itu biasanya catnya itu partikel yang paling ringan itu bisa nimbul di atas gitu. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kalau untuk solid itu dikontrolling dulu dari awal, tembak tipis dulu merata, intinya merata ya, jangan belang-belang, terus nanti ditebelin untuk ngambil kepadatan warnanya. Itu trik dari saya gitu. Oke, terus gini, ada yang tanya juga kemarin, Mas, di semprotan burung itu apa Mas? Itu di dalam semprotan burung itu ada degreasernya. Jadi jangan dianggap itu semprotan sama kayak semprotan burung. Dan itu semprotan memang direkomendasi atau di development untuk bahan kimia. Jadi untuk seal di dalamnya itu nggak gampang jebol gitu ya. Jadi kalau untuk yang semprotan burung biasa ataupun bekas parfum ataupun bekas apa yang teman-teman biasa pakai, itu kalau diisi dengan cairan yang mengandung kimia pasti jebol. Sealnya di dalam pasti jebol, pasti nggak tahan gitu. Tapi kalau ini memang sudah di development gitu. Untuk pembeliannya di mana Mas? Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi juga kalau misalnya teman-teman butuh, atau enggak ya nanti bisa WhatsApp aja, nanti tak kasih kontaknya gitu. Dan fungsi daripada degreaser teman-teman jangan sampai keliru ya. Jadi degreaser itu ketika saya lapkan di media atau panel, itu saya tunggu sampai menguap, sampai kering, sampai benar-benar tidak ada endapan cairan degreaser di situ. Nah, kalau semisal pun ada endapan sedikit saja, terus kita timpa dengan cat ataupun clear coat, itu nanti cat atau clear coat itu tidak bisa menampilkan tingkat kerataannya. Pasti ada kayak timbul sumur-sumur. Pernah nggak lihat cat itu diaplikasikan jebret terus tahu-tahu kok terpisah-pisah kayak ada minyaknya? Nah, itu akibat degreaser belum terlalu kering gitu. Jadi usahakan kalau ngaplikasiin atau ngelap degreaser itu, kalau teman-teman misalnya nggak punya Kimtek ya, Timtek ataupun tisu ataupun apa ya, lap gaul lah ya, itu bisa didester dulu dengan angin. Jadi supaya untuk membantu penguapan lebih cepat. Dester angin disemprot, habis dilap ya basah, terus ditembak dengan angin untuk ngilangi cairan degreasernya itu. Degreaser itu dia untuk gunanya menghilangkan kandungan silikon, terus minyak ataupun kandungan kotoran yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata, yang sehingga bisa mengganggu saat-saat proses pengecatan ataupun pengekliran gitu. Jadi kemarin itu juga ada yang ngirim video, ternyata salah dalam pengaplikasian, entah itu salah atau miss dalam komunikasi ataupun miss operator ya. Jadi nanti kita bahas juga, tapi untuk videonya masih saya rahasiakan. Untuk pembahasan berikutnya untuk teman-teman juga sih sebenarnya. Oke, di sini kita pengen nyoba clear coat dari AXT 410, dan ini untuk mixing rasionya itu di 4:1:2.
Jadi di sini untuk tadi permixingan rasionya itu saya pakai 4:1, 20% thinner. Dan untuk teknik pengaplikasiannya seperti biasa, one visit application, satu kali jadi. Jadi nggak ada sistem flash up. Saya butuh flash up hanya di angka 10-15 detik untuk penguapan thinner. Jadi saya tembak pertama, kedua, ketiga itu di ketiga air itu saya butuh penguapan thinner hanya di 15 detik ataupun di 20 detik atau 10 detik ya. Jadi itu hanya untuk membantu penguapan saja. Jadi untuk tekniknya teman-teman itu kalau main one visit application, cobalah teman-teman perhatikan dengan saya gaya nembak saya. Itu kan di secara virtual itu kelihatan banget kok. Jadi di ritme awal itu relatif cukup cepat ya. Ritme awal itu relatif cukup cepat untuk mengambil lapisan yang sedikit agak tipis dan ibaratnya medium lah ya. Kita bicara medium. Tembak medium 1-2 lapis. Medium. Habis itu kita nembaknya dengan gaya normal. Ritmenya nggak terlalu cepat juga nggak terlalu pelan. Jadi untuk ambil thickness dari ketebalannya. Gitu ya. Teman-teman kan mungkin dikiranya dari tembakan-tembakan yang saya aplikasikan itu mungkin dikiranya dari step by step itu sama. Enggak, sebenarnya enggak sama. Di gerakan saya itu saya bedakan. Gerakan pertama, kedua sama ketiga itu beda sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman mau memperhatikan dengan benar-benar ya, teman-teman pasti tahu gitu ya. Terus gini, ada lagi pertanyaan, Mas, clearku kok nggak bisa nge-flat ya? Dan kata-kata flat itu mungkin muncul dari teman-teman sendiri ya. Saya juga nggak pernah bilang flat, nge-flat. Flat itu ya kemungkinan besar kalau idealnya saya atau standarisasi saya itu bukan flat sih sebenarnya. Jerukan yang relatif cukup lembut. Jadi bisa menampilkan clear coat yang lumayan ideal dan enak dipandang, enggak gelombang banget, enggak jeruk banget gitu loh teman-teman. Untuk triknya itu dari jarak tembak terus overlapping. Jadi jangan salahkan, overlapping kalau loncat juga bisa mengakibatkan clear itu nggak bisa dilihat kok ada yang kinclong, ada yang nggak kinclong ya. Nah itu overlapping juga berpengaruh. Overlapping itu dari tumpukan-pertumpukan atau tumpukan pertumpukan. Jadi misalnya kita main 50 ke 50 atau 130%. Nah jadi pertumpukannya itu loh. Jadi perpindahan antara tumpukan pertama, kedua, ketiga jangan dipaskan ya. Misalnya titik habisnya spray gun atau pattern itu di ujung, nanti ditemukan lagi di ujung sama ujung. Nanti tengahnya itu pasti kosong. Nah, akhirnya di tengah-tengah yang kosong tadi itu bisa mengakibatkan absorb ataupun dilihat nggak bisa kinclong gitu. Jadi untuk tekniknya seperti itu. Dan untuk tekniknya lagi, jadi gini teman-teman, semakin tipis lapisan clear coat ya, ketika dia kering dia akan mengalami perubahan dari cair ke padat. Dan perubahan itu yang bikin biasanya istilah orang sih biasanya menyusut, tapi kalau istilahku perubahan benda cair ke padat. Menyusut itu gara-gara apa? Thinner. Kandungan thinner yang ada di dalam clear coat itu sangat banyak, dan kemungkinan besar clear yang diaplikasikan itu masih mengandung banyak thinner. Jadi ketika thinner itu pergi, nanti clear coat itu akan mulai lama-kelamaan akan menipis gitu ya. Seakan-akan menipis, tapi sebenarnya nggak menipis sih, cuma perubahan aja. Nah disitulah biasanya mengakibatkan yang namanya drop, kinclong terlalu over gitu. Jadi untuk pengaplikasian saya itu memang tebel, tapi untuk pemakaian thinner kan nggak terlalu banyak, jadi sangatlah tidak bisa disamakan. Ketika teman-teman mungkin mengaplikasikan clear coat ya dengan jumlah thinner yang terlalu banyak, itu juga nanti
pas ketika masih basah kemungkinan besar kinclongnya tetap dapat. Tapi ketika thinnernya itu pergi, nanti lapisan clear coatnya itu mulai menipis dan memadat. Nanti akhirnya clearnya itu kok makin lama nggak ini ya, kok makin redup. Nah itu loh. Jadi fungsi thinner harus kita tahu ya, bahwasanya thinner itu untuk pengencer atau reducer atau merubah viskositas dari clear coat gitu. Oke, untuk di tahapan clear coat ini kita dapetin media panel yang terakhir ini, yang terakhir. Terus kemarin saya sempat menyinggung masalah viskositas ya. Terus masalah degreaser tadi. Terus apa lagi ya kemarin yang kita pengen bahas itu. Intinya nanti kita akan bahas semua satu persatu. Untuk tujuannya apa sih? Untuk memberikan sedikit pengalaman yang mungkin teman-teman yang masih belajar belum pernah menjalankannya gitu. Jadi nanti kita akan bahas itu semua pelan-pelan, nanti kita bahas satu persatu gitu. Oke, untuk proses pengekliran di sini kita sudah dapetin di media terakhir. Nanti kita lihat sendiri hasilnya gitu ya. Kita lihat sendiri hasilnya seperti apa untuk kepadatan warna ataupun daya pekatnya si AXT Ultra Deep ini. Terus nanti kita lihat juga untuk daya drop dari clear coatnya ini yang 410 ini itu nanti seperti apa gitu. Nanti teman-teman lihat ketika sudah kering. Kalau masih basah gak perlu saya pamerkan. Saya bahasnya gimana kalau masih basah, orang disentuh aja susah gitu loh. Jadi kalau nge-review clear coat ataupun cat ataupun base ataupun epoxy itu ketika sudah kering. Jadi teksturnya itu benar-benar kelihatan. Oke, untuk proses clear coat di sini sudah selesai. Nanti kita tunggu sampai kering dan kita akan review. Nah, inilah hasil jadi dari penampakan AXT Ultra Deep warna hitamnya. Dan di sini untuk daya pekatnya bisa dilihat sendiri. Dia sangat pekat banget di ukuran 1,5 layer itu sudah dapetin kepadatan warna. Dan untuk glass finish yang dihasilkan oleh 410 ini ya nggak kalah lah ya kan dari sekelas clear coat pada umumnya. Dan di sini sangat rekomendasi untuk menurut saya ya, di rank harga dan jenis MS itu sangat rekomendasi. Oke, itu aja dari saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya ditanyakan saja. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.